Haleluya. Firman Tuhan yang dapat kepada kita pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 21 hingga ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 hingga ayat yang ke-25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita. Salam. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Baik Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah teladan penderitaan Kristus. Saya berharap kita semua jangan ada yang main game, jangan bercerita, supaya jangan kehilangan rohani. Bapak Mama, tidak ada seorang pun kebal terhadap segala penderitaan, atau tidak ada seorang pun yang dapat terlindungi dari penderitaan. Manusia tidak bisa berselancar melalui kehidupan yang bebas dari masalah atau penderitaan. Kalau boleh saya katakan bahwa kehidupan itu adalah serangkaian masalah. Setiap kali kita memecahkan satu masalah, percayalah bahwa ada masalah lain yang menanti untuk muncul. Dan semua tidak enak. Penderitaan itu tidak enak. Maka sedapat mungkin kita berusaha untuk menjauhkan diri dari yang namanya penderitaan. Tapi faktanya bahwa sejauh apapun orang menghindar dari penderitaan, tetap penderitaan pasti menimpa setiap kita. Bapak Mama, ada beberapa orang yang meresponi penderitaan itu secara keliru. Ada yang berpikir bahwa supaya jangan menderita lebih baik begini. Ada yang patah hati, meresponnya secara keliru, ambil tali dan gantung diri. Ambil obat nyamuk dan minum, dan lain sebagainya. Ada beberapa orang yang berusaha untuk melarikan diri dari penderitaan. Atau ada juga yang menghadapi penderitaan yang menyangkali bahwa dirinya sedang mengalami penderitaan. Biasa kata kunci yang digunakan adalah saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Atau ada orang yang lalu menyalahkan keadaan, menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, bahkan ada yang menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang dia alami. Bapak Mama, penderitaan itu seringkali sulit untuk dijelaskan. Karena itu pagi ini kita belajar bagaimana meresponi penderitaan secara tepat, sebagaimana Tuhan Yesus menjalani penderitaan dan menang melawan penderitaan. Namun sebelumnya Bapak Mama, kita harus tahu latar belakang dari kitab yang ditulis oleh Petrus ini. Bapak Mama, 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus sendiri, ditulis untuk orang Kristen yang ada di rantauan
Mereka selalu diejek, mereka selalu difitnah, mereka selalu ditekan sedemikian rupa sehingga ini membuat mereka dalam situasi yang sangat berat dan sangat menderita. Karena itu, dalam kondisi seperti inilah Petrus menulis surat ini. Mama, dalam bagian yang kita baca ayat 21 tadi, Petrus mencoba bersikap realistis dengan situasi. Kita perhatikan ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita karena kamu, dan Ia telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak. Kata-kata di sana dikatakan sebab untuk itulah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah sikap realistis dari Petrus saat menulis surat ini. Ini berbeda dengan pengkhotbah akhir-akhir ini. Pengkhotbah teologi kemakmuran menjanjikan bahwa mengikut Tuhan tanpa masalah. Mengikut Tuhan selalu ada jalan keluar, selalu tanpa masalah, hidup diberkati, hidup sukses dan lain sebagainya. Petrus tidak berbohong. Petrus tidak menyangkali penderitaan. Petrus tidak menyangkali penderitaan. Justru dia realistis bahwa orang Kristen tidak lepas dari penderitaan. Petrus tidak mau menjanjikan apa yang tidak dijanjikan Tuhan. Terlalu sering hamba Tuhan menjanjikan apa yang Tuhan tidak janjikan. Terlalu sering. Hari ini kita harus realistis Bapak Ibu dengan situasi kita, realistis dengan keadaan kita. Siapa yang tidak menderita? Siapa yang tidak pernah putus asa? Siapa tidak pernah dilanda dengan keresahan? Siapa yang tidak khawatir akan masa depan anak-anaknya? Siapa yang tidak khawatir? Itu ada beberapa masalah yang mungkin membuat kita gelisah, membuat kita menderita. Tetapi Petrus realistis dan memberi kekuatan serta penghiburan bagi kita. Kembali perhatikan ayat 21. Di sana dikatakan, untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil. Penghiburan yang diberikan Petrus itu dengan mengaitkan penderitaan itu dengan ketetapan Allah. Peristiwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, itu terjadi bukan secara kebetulan. Waktu Allah panggil kita dari kegelapan dosa kepada waktu kita mengenalkan, dan ketika Allah panggil kita dalam kondisi ini, maka kita selalu berkata, Tuhan ini hidup. Tapi bisakah kita berkata kepada Tuhan pada saat kita mengalami penderitaan, apalagi kita menderita demi sebuah kebenaran? Dan firman Tuhan berkata, untuk itulah kami dipanggil. Mama, kalau kita melihat dari pasal ayat 18 sampai ayat 25, ada dua hal yang dibicarakan di situ. Yang pertama, penderitaan karena apa yang kita lakukan. Penderitaan apa yang kita lakukan? Kalau apa yang kita lakukan lalu kita menderita, kita harus lakukan pertobatan, introspeksi diri, lalu bertobat. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran, itu adalah ketetapan Allah dalam hidup kita. Karena ayat itu, ayat 21 dikatakan, karena untuk itulah kami dipanggil. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah yang sudah memanggil kita untuk masuk di dalam keselamatan, maka kita juga harus meyakini bahwa Allah yang sama memanggil kita untuk masuk di dalam penderitaan. Tentu Tuhan punya tujuan ketika Dia mengizinkan kita dalam penderitaan. Kita harus bersyukur karena panggilan keselamatan kita. Maka seharusnya kita juga bersyukur waktu kita ada
di dalam panggilan penderitaan itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, karena Tuhan kita mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Tuhan mau supaya kita melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa dalam menolong kita. Kalau kita tidak diizinkan ada dalam penderitaan, bagaimana kita melihat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam menolong kita? Waktu kita ada dalam kesulitan, Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan punya 1000 solusi untuk menolong kita dari kesulitan. Karena itu Bapak Mama, kalau kita melihat bahwa hidup ini hanya sementara, Tuhan memberikan kematian supaya apa? Kita menghargai hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau tidak ada kematian, orang tidak pernah menghargai hidup yang Tuhan berikan. Tapi toh kita tahu bahwa ada kematian, tapi ada orang-orang tertentu yang tidak pernah peduli dengan hidup yang Tuhan berikan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita di dalam penderitaan, itu sebenarnya adalah panggilan Tuhan buat kita. Saya sedang tidak tahu Bapak Mama ada dalam penderitaan seperti apa, tapi jika ada, maka sangat penting untuk kita menyadari bahwa kita tidak mengalami sendiri penderitaan itu, karena Kristus sudah mengalami. Kristus sudah menderita bagi kita, dan Dia meninggalkan teladan untuk kita mengikuti jejak. Ada 3 hal teladan apa saja itu. Yang pertama Bapak Ibu, teladan yang Tuhan berikan kepada kita, teladan penderitaan yang pertama adalah Dia menderita tanpa bersalah. Ayat 22, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulut. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulut. Perhatikan ini, bahwa Ia mengalami penderitaan, tapi bukan karena salah. Bapak, biasanya Bapak, kalau kita ada dalam penderitaan karena dosa kita, demi menghindari penderitaan itu, yang seringkali kita lakukan adalah berbohong. Berbohong. Kebohongan satu akan melahirkan kebohongan yang lain. Demi menghindari penderitaan. Tapi Yesus, penderitaan yang Dia alami, Dia menderita tanpa salah. Ini bagaimana dengan kita, Bapak? Dikatakan bahwa Yesus menderita dan meninggalkan teladan untuk kita mengikuti jejak. Bagaimana waktu kita difitnah untuk hal yang tidak kita lakukan? Apakah kita mampu seperti Yesus? Atau kita berpikir serangan apa yang pas untuk kita membalas? Dia menderita tanpa bersalah. Itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Hal yang kedua, Dia menderita dengan kesabaran. Menderita tanpa salah, tapi yang kedua, Dia menderita dalam kesabaran. Ayat 23, ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkan kepada Dia. Ia menghakimi di akhir. Saya kira ini teladan yang sangat mulia. Sudah tidak sabar lagi menghadapi, menikmati penderitaan yang sedang. Wah, ini luar biasa. Dalam doa saya, Bapak Mama, saya bilang begini, Tuhan, saya tidak sanggup seperti Tuhan. Saya punya telinga sangat tipis, Tuhan. Seringkali saya terbakar emosi, Tuhan. Saya tidak sanggup seperti Tuhan. Maukah Tuhan kuatkan imanku? Maukah Tuhan tolong saya? Saya tidak mampu, Tuhan. Menderita untuk sesuatu yang benar, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Apalagi
kita harus menghadapi. Mama bayangkan bahwa dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan maki, dia menderita, dia tidak mengancam. Ingat dia Tuhan, dia punya kuasa. Seandainya dia mau membalas, bisakah? Atau sangat bisa. Tapi lihatlah bahwa dia mampu membalas, tapi dia tidak mau melakukan. Dia sabar menikmati penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, renungkan ini. Penderitaan yang Tuhan izinkan agar kita mampu sabar. Atau kita merancangkan yang lain. Kau belum satu langkah, saya 10 langkah. Saya akan hitung kau apa yang kau lakukan kepada saya. Hari ini saya tidak membalas, tapi kau tunggu tangan malam. Pelan tapi pasti. Beta akan lupa apa yang kau lakukan. Yang ketiga, teladan yang Yesus berikan kepada kita adalah dia mengalami. Dia menderita bukan untuk dirinya, tapi dia menderita demi kebaikan. Dia menderita demi manusia. Ayat 45, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti dulu, sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan kebenaran. Oh, seandainya dia menderita dengan sabar, dia menderita dengan sabar itu karena dirinya, kita bisa acungi jempol. Baiklah, oke, kasihan itu orang memang diakui dia sakit, dia menderita. Tapi ini dia menderita demi orang lain. Tapi dia jalani penderitaan itu dengan sabar. Dia menjalani penderitaan itu dengan tidak berdosa. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dia menderita supaya kita yang mati karena dosa-dosa kita menjadi hidup. Dia menderita supaya kita yang hidup ini, kita boleh hidup di dalam kebenaran. Karena itu Bapak Mama, coba kita renungkan kebaikan Allah yang paling terbesar dalam hidup ini bukan engkau kecukupan materi, tapi kebaikan Allah yang terbesar dalam hidup ini Bapak Mama adalah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itulah kebaikan terbesar. Ingat, kekayaan, popularitas, ketenaran itu bukan kebaikan Allah yang terbesar dalam hidup ini. Karena semua akan bertiga. Tapi keselamatan yang Yesus Kristus berikan kepada kita. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, nas pemimpin kita tadi Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan ini. Kalau Kristus memberikan teladan kepada kita, teladan penderitaan, Paulus bilang dalam hal menderita, kita belum sampai mencucurkan. Kita belum sampai mencucurkan. Mungkin air mata ya. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pagi ini saya memberikan renungan yang sangat singkat. Saya akan tutup dengan satu cerita. Bapak Mama pada tahun 155 Masehi, ada seorang uskup yang melayani di Smyrna, namanya Polikarpus. Polikarpus ini orang yang sangat mengasihi Tuhan dalam hidupnya, melayani Tuhan dengan gigih, penuh dengan kasih. Satu waktu Bapak Mama Polikarpus
ini ditangkap oleh pemerintah Roma. Dia ditangkap, diadili, lalu tentara Romawi mengajukan syarat kepada Polikarpus. Kami minta engkau, jikalau engkau mau bebas dari tuduhan ini, engkau bebas dan tidak mati, silahkan kutuki Tuhan Allahmu, sangkal dia. Dan Polikarpus memandang kepada tentara Romawi dan Polikarpus berkata, selama 86 tahun aku berbakti kepada Kristus, dan selama itu dia belum pernah mengecewakan. Bagaimana mungkin aku mengutuki raja yang menyelamatkan? Bagaimana mungkin? Dia lalu mengikat pada tiang dan dia dibakar. Saudara, kita boleh melihat penderitaan nabi-nabi, rasul-rasul, terlebih rasul-rasul. Kalau kita membaca biografi bagaimana mereka dalam menjalani kematian mereka, wah begitu luar biasa. Petrus rela mati disalibkan, kepalanya ke bawah, disalibkan berbentuk X. Thomas, dia mati di India dalam pelayanannya, tapi dia mati karena diseret dengan ular. Tubuhnya diikat dengan ular, lalu diusir ular, lalu diraih, dicabik. Satu-satunya murid yang terbebas, yang tidak mati syahid, hanya Rasul Yohanes. Dia digoreng dalam minyak, namun selamat. Itu sebabnya dia berada di Pulau Patmos. Lalu dia melihat, Tuhan memberikan penglihatan, lalu dia menulis kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini kitab yang sedang kita jalani dan nanti akan tergenapi. Mama, jangan heran ya, banyak pendeta-pendeta, termasuk saya sendiri, takut ambil firman Tuhan di Wahyu untuk menyampaikan kepada umat. Mungkin ambil sebagai ayat referensi bisa, tapi karena di kitab Wahyu kita berbicara sesuatu yang belum terjadi. Ini perlu belajar banyak dan lebih cocok Pak Pendeta Esra yang ajar itu. Kalau kita bilang mau eksposisi kitab Wahyu, saya ada di belajar, di belakang untuk belajar lagi, karena otak saya tidak sampai di sana. Harus mengerti. Tapi kembali lagi pada firman Tuhan. Renungkan ini baik-baik. Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita. Jangan sedikit-sedikit ngambek. Pelayanan sedikit, ketemu dulu sedikit, saya tidak mau pelayanan lagi. Latih Kristus meninggalkan teladan untuk sama. Kalau kita hamba Tuhan sendiri, tidak mau menderita. Pelayanan mau baik-baik saja. Kalau pelayanan mau baik-baik saja, bagaimana dengan Kristus waktu memberikan teladan kepada kita? Waktu kita pelayanan dikritik sedikit, mengundurkan diri. Bagaimana kita dapat menderita? Dulu saya ada dalam situasi yang sulit, bahwa sangat sulit waktu itu, kira-kira tahun 2018 ada dalam situasi yang sulit ini. Saya lalu menghadap ke Kupang dan saya minta supaya saya jangan ada di tempat ini. Saya menangis setengah mati. Kalaupun saya mau jadi anggota pendeta, kasih saya di tempat lain, jangan di tempat sana. Saya tidak kuat. Tapi bersyukur saya dikelilingi oleh hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Sebelum saya didoakan anak-anak, saya diomel habis-habisan. Hei, kau anggap kau paling menderita? Kaca, ngaca diri itu. Kau anggap kau paling menderita? Ada orang lain yang lebih menderita, lebih banyak harta dari kamu. Saya juga ajar dari malu sendiri. Waktu Tuhan kasih penderitaan kepadamu, Tuhan tahu kamu kuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, percaya yang sama juga ada dalam diri kita.
Kalau Tuhan izinkan itu alam, Tuhan mau kita melihat bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang sangat menolong kita. Ingat, Kristus memberikan teladan. Dia mampu melewati penderitaan dan memberikan kemenangan. Dan saya percaya juga bahwa sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, kita mampu menghadapi penderitaan itu karena Tuhan sudah memberikan teladan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk kebenaran Kami. Kami dapat belajar dari pribadi Engkau memberikan teladan kepada kami. Engkau menjadi